Doni, kenapa Doni? Sakit, sakit apa? Oh, oke. Terima kasih. Teman kita satu tidak masuk, namanya Doni. Beliau lagi sakit, demam tinggi. Untuk yang ada di sini, kita mari berdoa sejenak untuk teman kita Doni, semoga diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pembelajaran dan bergabung bersama kita sebagai mestinya secepatnya. Berdoa untuk kesembuhan Doni, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang bangun datar, luas dan keliling bangun datar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tak lepas dari apa yang namanya itu sebuah bangun datar. Contoh apa aja sih yang termasuk benda-benda yang termasuk ke dalam bangun datar? Contohnya ada lantai, keramik, itu berbentuk ada yang persegi panjang, ada yang persegi, jendela, terus ada yang bentuk segitiga, terus lingkaran contohnya dinding dan lain sebagainya. Apa sih gunanya kita untuk mempelajari itu semua? Setidaknya ada beberapa hal yang memang nanti sangat bermanfaat bagi kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita dalam hal mungkin membangun sebuah gedung. Contohnya kita mempunyai alas luas bangunan yang akan kita pasang keramik di situ. Panjang sebuah bangunan yang akan dikasih lantai sekitar punya 5x5. Terus berapa sih keramik yang kita butuhkan ketika kita akan membeli keramik yang memang ukurannya tadi 5x5 meter umpamanya, kita keramiknya cuma 30x30. Nah, kita secara matematika itu bisa dihitung dengan cara mempelajari kita luasnya di pertemuan kali ini. Jadi seperti itu. Dan kita mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa mengetahui jenis apa aja sih yang termasuk bangun datar, terus mengetahui keliling bangun datar, luas bangun datar, dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum itu coba Bapak ingin bertanya siapa aja yang tahu jenis bangun datar? Ada yang tahu? Ya, segitiga, terus bagi persegi, terus persegi panjang, terus belah ketupat, terus layang-layang. Ada lagi? Ya, yang ini ada jejer genjang, trapesium, dan lingkaran. Oke, untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk di keliling dan luas dari masing-masing bangunan tersebut. Yang pertama ada segitiga ya. Kita tulis dulu. Keliling dan luas bangun datar. Yang pertama ada segitiga. Oke, untuk segitiga, siapa tahu ada berapa? Siapa yang tahu ada berapa jenis segitiga yang kalian pernah dengar mungkin dari teman atau internet dan lain-lain? Ada berapa? Berdasarkan sisinya dulu, coba ada berapa? Segitiga berdasarkan sisinya ada berapa? Ya, ada 3. Apa aja? Segitiga sembarang, terus segitiga sama sisi, terus segitiga sama kaki. Oke, dari ketiga tersebut pengertiannya apa sih?
segitiga sembarang? Siapa yang tahu? Oke, jadi segitiga sembarang tersebut itu segitiga yang sisinya itu berbeda-beda, ketiga sisinya itu berbeda. Jadi umpamanya yang satunya 3, yang keduanya 4, yang ketiganya 5. Jadi semua sisinya itu panjangnya berbeda, itu segitiga sembarang. Yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi seperti yang sudah disebutkan sesuai namanya, bahwasanya ketiga sisinya itu sama, antara satu dengan yang lain itu sama. Terus yang ketiga, segitiga sama lagi. Jadi ada sepasang sisi yang sama, jadi cuma 2 sisi yang sama, yang lainnya beda. Terus yang kedua, berdasarkan sudut. Ada yang tahu? Oke, benar, berdasarkan sudut juga ada 3. Yang pertama ada segitiga lancip, yang kedua segitiga siku-siku, yang ketiga segitiga tumpul. Dari ketiga tersebut ada yang tahu perbedaannya? Ya, benar ya. Untuk yang segitiga lancip, jadi dia sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Terus untuk yang segitiga siku-siku, dia sudutnya 90 derajat. Terus yang ketiga, sudut tumpul yang lebih dari 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan, teruskan dari ketiga tersebut, segitiga berdasarkan sisi. Ada segitiga sembarang, ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama lagi. Terus ada segitiga berdasarkan sudut. Ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Begitu ya. Jadi segitiga itu ada jenisnya berdasarkan sisi dan berdasarkan sudut. Terus apa sih rumus keliling dan luas segitiga? Ada yang tahu? Keliling apa keliling? Keliling itu kan keliling, jadi mengelilingi. Cara beda langsung, kalau keliling adalah jumlah dari ketiga sisi, kemudian A segitiga ABC. Ini ada sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Jadi untuk keliling segitiga itu adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Terus ada yang tahu luasnya kayak gimana? Luas. Nah, segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Contoh yang gambar di sini, tingginya mana? Tinggi itu yang tegak lurus dengan yang datar ya. Jadi ketika ada yang segitiga tumpul seperti ini, tingginya itu bukan yang begini, tapi yang ini tinggi. Paham ya? Oke, itu untuk yang segitiga. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya. Sekarang kita ke persegi.
persegi. Persegi bentuknya seperti apa? Seperti ini. Sifat-sifat dari persegi mempunyai posisi yang sama panjang, terus sudut yang berhadapan sama panjang, yang sama besar, terus mempunyai sisi dua pasang sisi yang sejajar. Kelilingnya itu sama seperti yang tadi kita berhubungnya ada 4 sisi, jadi 4 kali sisi keliling dari sebuah persegi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Terus untuk luasnya itu sisi kali sisi. Luas keliling persegi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4S. Luas persegi, sisi kali sisi. Terus yang ketiga ada persegi panjang. Gambarnya panjang ya, dua pasang sisi sejajar. Terus empat sudutnya siku-siku. Kelilingnya apa? Sama seperti ini. Sisi tambah sisi tambah sisi. Terus kalau dalam panjang untuk luasnya, kalau dalam persegi panjang, kalau luasnya itu panjang kali lebar. Yang dimaksud panjang itu yang garis yang panjang, lebarnya yang lebih pendek gitu ya, lebar. Terus ada yang keempat, ada bangun trapesium. Oke, trapesium ada jenisnya juga, ada yang tahu? Jenisnya itu ada trapesium sembarang, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Ini contoh perbedaannya. Untuk trapesium, ini kalau yang sembarang, ini sembarang, trapesium sembarang, trapesium ABCD. Untuk siku-siku, jadi dia akan mempunyai satu sudut siku-siku. Ini trapesium siku-siku. Terus untuk yang trapesium sama kaki, dia kakinya sama, sisi kakinya sama. Jadi contoh ini ya. Nah ini. Terus kelilingnya apa sih? Seperti yang kita tahu bahwa definisi keliling itu mengelilingi ya. Jadi nanti dia akan tambah. Jadi sisi tambah sisi. Semuanya untuk mengelilingi sisi tambah sisi. Kecuali nanti kita lingkaran beda ya. Untuk luasnya, untuk luas trapesium itu adalah setengah kali A tambah B kali tinggi. Mana sih A dan B itu? Alas, sisi alas sama sisi atas. Alas, atas ya. Jadi dia dijumlahkan dulu, nanti dibagi 2, terus dikalikan tingginya. Tingginya itu yang sejajar kalau di trapesium sembarang ini ya, sama trapesium sama ini. Tingginya ini. Kalau di trapesium siku-siku ini tingginya. Gitu. Terus ada apa lagi? Layang-layang. Untuk layang-layang sama untuk keliling, rumusnya layang. Keliling seperti biasa, layang-layang ya. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Luas layang-layang. Kita layang-layang simbolkan ya. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nih yang termasuk diagonal 1 ini atau ini. Jadi bebas satu antara 2 diagonal yang namanya bebas. Diagonal 1 diagonal 2. Itu untuk luas.
Terus untuk belah tepat cirinya sama ya kayak persegi, jadi empatnya itu sama di sini. Jadi keliling 4S luas setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 untuk luas layang-layang. Untuk lingkaran di sini ada kelilingnya itu pi kali d. D itu diameter, pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Terus untuk luasnya pi kali r kali r. R itu adalah jari-jari atau gerigi, di mana dia itu adalah setengah lingkaran. Baik, itu terkait dengan luas dan keliling bangun datar. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau memang serasa cukup, nanti Bapak akan kasih beberapa soal ya, yang coba kalian hitung luas dan keliling lingkaran yang diameternya mungkin 9 aja. Kita belajar dulu yang dari yang kecil 9. Jadi silakan hitung keliling dan luas lingkaran yang diameternya panjangnya 9. Jadi keliling lingkaran ini diameternya itu 9 cm ya. Silakan keliling dan luasnya kalian hitung. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Oke, ada yang sudah selesai. Baik, berapa jawabannya untuk keliling? Ya benar, 28,26 cm. Terus untuk yang luasnya, Andi? Ya benar, 653,85 cm persegi. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan ya kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan hari ini adalah bahwasanya untuk bidang datar itu sendiri kita tak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita maksimalkan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah dapat hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.